Aku kembali menjadi manusia bebas. Semua berkat orang-orang yang selalu dekat denganku. Barton, Paman, dan Alice. Tanpa bantuan mereka, aku akan menjadi budak Michael selamanya. Malam ini aku akan naik pesawat. Bersama Barton, aku akan terbang ke laboratorium, tempat mereka menguji obat yang mungkin akan menyelamatkan hidupku atau sebaliknya. Aku bisa menghabiskan hari ini dengan orang tuaku dan di malam hari pergi naik pesawat. Namun belakangan ini aku begitu sibuk menyelamatkan hidupku, sehingga benar-benar melupakan surat yang ditulis oleh gadis kecil dari panti asuhan. Masalahnya adalah aku telah kehilangan surat itu, serta rumah dari korek api yang dia berikan padaku. Terakhir kali aku melihat surat itu adalah ketika aku di penjara. Aku tidak bisa pergi tanpa membaca surat itu. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Di kantor polisi aku membuat keributan. Tidak ada tanda-tanda surat itu. Tidak ada satupun petugas yang melihatnya. Sepertinya menghilang begitu saja. Aku sangat yakin bahwa aku meninggalkannya di dalam sel. Aku juga ingat teman satu selku, Sean. Kemungkinan besar pria itu mengambil suratku dan rumah dari korek api. Tetapi untuk menemukannya lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Dia tunawisma. Di mana dia? Surat itu bisa saja sudah dibuang. Dia bisa saja menggunakannya sebagai serbet dan berada di suatu tempat. Tiba-tiba aku melihat wajah yang aku kenal. Eva, gadis yang seharusnya pernah berkencan denganku, tapi tidak jadi karena aku telah berada di balik jeruji besi. Apa yang dilakukan gadis ini di tempat yang tidak menyenangkan ini? Ternyata ayahnya sedang melakukan verifikasi dan dia meminta untuk ikut dengannya. Aku ingin tahu siapa ayahnya, sehingga dia punya kewenangan untuk melakukan verifikasi di kantor polisi. Wali kota? Tidak mungkin. Ayah Eva adalah wali kota kami. Aku tahu dia punya anak perempuan. Dia sering mengatakannya di TV. Tapi aku tidak pernah mengira itu Eva. Pada hari itu dia mencoba menghubungiku untuk membatalkan pertemuan kami karena beberapa hal pribadi. Dia khawatir akan melukai perasaanku. Aku memberitahu Eva alasanku datang ke kantor polisi, dan dia menawarkan bantuan. Gadis ini ternyata adalah seorang sukarelawan. Dia membantu para tunawisma dengan membeli makanan dan menyediakan pakaian hangat. Aku sangat terkejut bahwa dia begitu murah hati dan baik hati dengan ayah seperti itu. Sebenarnya ayahnya adalah orang yang hebat. Tapi biasanya anak-anak dari orang kaya tumbuh sedikit manja. Kami pergi ke rumahnya. Dia memiliki banyak informasi tentang banyak tunawisma di laptopnya dengan alamat tempat mereka biasa tinggal. Tapi aku tidak yakin Sean ada di daftar itu. Aku berharap ayahnya tidak memiliki pikiran yang aneh. Rumah yang mereka tinggali sangat fantastis. Itu bukan kastil, tapi sangat mengesankan. Selama beberapa jam kami memeriksa semua daftar itu. Tidak ada Sean atau siapapun seperti dia. Saat itu kurang dari 1 jam sebelum waktu check-in penerbangan. Aku mendengar suara di luar. Suara itu datang dari halaman belakang, dari tumbuhan jagung yang tidak aku sadari saat kami datang. Tumbuhan jagung, wali kota, rasanya aku sudah mendengar cerita serupa. Pada detik itu aku melihat rambut keriting yang kukenal. Tepat sekali, pencuri kecil ini selalu ditangkap saat mencuri jagung wali kota. Ketika aku meninggalkan kantor polisi, Sean melihat suratku yang terlupakan. Dia memutuskan untuk mengambilnya dan akan memberikan kepadaku jika kami bertemu lagi. Dan itu terjadi. Aku memeluk Eva dan Sean lalu naik taksi ke bandara. Di bandara sambil menunggu Barton, akhirnya aku memutuskan untuk membaca surat itu. Ketika aku membukanya, aku sangat terkejut. Tidak ada teks di dalamnya, hanya lukisan. Lukisan lilin yang menyalakan lilin lain. Teman-teman terkasih, inilah yang ingin aku sampaikan melalui videoku. Bagikan kebahagiaan. Itu ada di dalam diri kita semua. Bersikaplah baik kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan kita akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Terima kasih telah bersamaku selama berbulan-bulan ini. Kami telah mengatasi banyak rintangan, dan sekarang aku akan mengubah hidupku. Aku akan kembali. Sampai jumpa lagi.